Inti kisah 5 ayat 29b. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Kids, kita ketemu lagi. Saat ini Miss Lita mau ceritakan cerita Alkitab tentang kuasa Tuhan yang luar biasa. Tapi sebelumnya kita akan sama-sama lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu. Terima kasih kami pada pagi hari ini boleh bangun dalam keadaan tubuh yang sehat. Saat ini kami akan dengarkan cerita Alkitab. Biarlah anak-anak yang ada di rumah duduk dengan tenang untuk mendengarkan cerita Alkitab ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Nah, pagi hari ini Miss Lita mau ceritakan mengenai seekor binatang yang bernama katak. Binatang katak ini gimana anak-anak? Dia loncat sana, loncat sini. Nah, sebelumnya siapa yang ingat cerita Alkitab Memia tentang air menjadi darah? Nah, kali ini Miss Lita mau ceritakan lanjutannya dari air menjadi darah. Tentang cerita ini menceritakan tentang seorang raja yang bernama Firaun yang sangat sombong. Dia tidak mau melepaskan umat-umat Tuhan, yaitu orang Israel, dari perbudakan di Mesir, di negara Raja Firaun ini. Sehingga Tuhan memberikan dia tulah supaya dia sadar bahwa dia ini raja yang sombong dan mengeraskan hatinya. Tapi di tulah yang pertama, air menjadi darah, Firaun tidak mau melepaskan orang-orang Israel. Akhirnya Tuhan berikan di Mesir ini tulah yang kedua, yaitu tulah katak. Saat itu Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun. Tuhan mengatakan kepada Musa, "Musa, pergilah kepada Raja Firaun. Katakan kepadanya, karena dia mengeraskan hatinya, tidak mau melepaskan umat-umatku untuk beribadah kepadaku, maka aku akan berikan tulah katak, di mana katak-katak ini akan memenuhi Mesir, akan ada di setiap sungai Nil, akan ada hingga sampai di istana Raja Firaun, bahkan akan menghinggapi pegawai-pegawainya, akan ada di dapur, di ruang tamu, di kamar tidurnya, semua ada." Tuhan katakan kepada Musa. Dan Musa pergi mengatakan hal tersebut kepada Raja Firaun. Saat itu selain Musa ada Harun, saudara Musa. Tuhan perintahkan juga kepada Harun bahwa ketika Tuhan sudah berfirman, Harun harus mengambil tongkatnya. Dia harus mengambil tongkatnya dan memukulkan tongkatnya ini di setiap sungai, di sungai Nil, di setiap selokan, di setiap yang ada airnya. Harun harus pukulkan tongkatnya sehingga dari situ nanti akan ada banyak katak atau kodok ini keluar dari dalam air, dari setiap air, baik sungai, juga selokan dan lain tempatnya. Itu Tuhan perintahkan. Tapi Firaun tidak mendengarkan kata Musa seperti yang sudah Tuhan sampaikan, sehingga akhirnya Harun mengambil tongkatnya. Dia pukulkan ke sungai Nil, ke setiap selokan, dan seperti yang Tuhan bilang kepada Harun dan Musa, ada banyak katak warna hijau loncat semua keluar. Banyak, tidak cuma satu anak-anak. Kita lihat di gambar ini ada banyak katak yang keluar dari sungai Nil, sehingga katak ini memenuhi negeri Mesir, negeri dari Raja Firaun ini. Bahkan sampai di istana Raja Firaun, di dapurnya ketika ada pelayannya lagi masak, tiba-tiba ada kataknya yang menempel di bahan makanan. Juga ketika di kamar mandinya, di tempat tidur Raja Firaun, semua di istana, di Mesir, semuanya banyak katak hijau ini. Ini karena Firaun tidak mau melepaskan umat Tuhan, yaitu orang Israel, untuk beribadah kepada Tuhan. Akhirnya karena berhari-hari semakin banyak kataknya ini, akhirnya Firaun
Raja Firaun ini mendapatkan banyak keluhan dari rakyatnya. Bahkan Raja Firaun ini juga takut sama kata. Dia nggak berani sama kata karena katanya banyak sampai hinggap-hinggap di badan. Menakutkan ya anak-anak ya. Akhirnya Raja Firaun memanggil Musa dan Harun. Dia katakan kepada bawahannya, panggil Musa dan Harun untuk menghadap aku. Pergilah Musa dan Harun ke istana Raja Firaun. Sampai di sana, Raja Firaun bilang, Musa, Harun, berdoalah kepada Tuhan kalian, kepada Allah kalian, supaya melepaskan negeriku ini dari kata yang banyaknya meliputi istana dan Mesir ini. Jika kalian sudah berdoa kepada Tuhan Allah kalian, maka aku akan melepaskan bangsa Israel dari Mesir, sehingga mereka bisa beribadah kepada Allah kalian. Kemudian Musa jawab, baiklah Raja Firaun, tapi janji dulu kepada kami, jika memang kami sudah minta berdoa kepada Tuhan, Anda Raja Firaun harus benar-benar melepaskan bangsa Israel supaya kami bisa beribadah kepada Tuhan. Kemudian Raja Firaun, oke, besok saya akan berjanji bahwa kalau kata ini sudah hilang dari negeriku, maka kalian semua boleh pergi untuk beribadah kepada Tuhan di padang gurun. Akhirnya pulanglah Firaun dan Musa dari istana Raja Firaun ini. Sampai di rumah, mereka berseru, mereka berdoa sama Tuhan. Tuhan, lepaskan kata-kata ini, hilangkan kata-kata ini dari negeri Mesir ini sehingga kami bisa beribadah kepada Tuhan. Akhirnya keesokan harinya, kata-kata yang ada banyaknya ini tiba-tiba mati di seluruh Mesir. Semua mati dan hanya ada di sungai Nil seperti yang tadi sudah dijanjikan. Akhirnya para orang Mesir ini, orang-orang Mesir akhirnya menumpuk mayat-mayat atau menumpuk binatang kata yang sudah mati-mati ini, menumpuk hingga sampai jadi kayak gunung gitu ya. Kita lihat di gambarnya, hingga menjadi seperti gunung saking banyaknya kata-kata ini. Jadi karena banyak kata-kata yang sudah mati ini, negeri Mesir saat itu menjadi sangat bau bangkai. Baunya tidak enak karena banyak kata-kata yang mati sudah bertumpuk. Sehingga seperti yang sudah Tuhan janjikan, bahwa kata-kata itu sudah tidak ada yang hidup lagi di Mesir kecuali di sungai Nil. Tetapi Raja Firaun yang jahat dan sombong ini tadi, dia sudah berjanji untuk apa Nana? Melepaskan bangsa Israel supaya bisa apa? Beribadah kepada Tuhan. Tapi Raja Firaun ini mengingkari janjinya. Dia berbohong. Dia tadi sudah janji sama Firaun, sama Harun dan Musa, tapi dia malah berbohong. Dia mengingkari janjinya. Ketika semua kata sudah hilang dari Mesir, dia merasa lega, sudah tidak ada lagi kata. Raja Firaun ini sudah senang, sudah tidak ada lagi kata di Mesir. Tapi dia kembali mengeraskan hatinya, dia mengingkari janjinya untuk melepaskan bangsa Israel. Sehingga Tuhan membuat Firaun semakin mengeraskan hatinya, sehingga nanti Tuhan akan berikan tulah berikutnya supaya Firaun mau melepaskan bangsa Israel. Nah, dari pelajaran kali ini kita akan pelajari, anak-anak boleh pelajari, Miss Lita juga pelajari bahwa kalau kita sudah janji, kita tidak boleh mengingkari janji itu. Itu namanya berbohong. Seperti siapa tadi yang berbohong? Raja Firaun. Sudah raja ini sombong, suka berbohong, mengingkari janji, tidak menurut kepada Tuhan, tidak melepaskan umatnya supaya umatnya ini berdoa beribadah kepada Tuhan, sehingga Tuhan kirimkan tulah kata. Nah, sekarang anak-anak, kita semua harus belajar tidak boleh untuk berbohong, tidak boleh mengingkari janji kita. Kalau kita sudah janji sama mama untuk jadi anak yang penurut, anak yang baik, berarti kita harus jadi anak yang baik dan penurut. Oke, sampai di sini ya anak-anak. Kita akan lipat tangan, tutup mata.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita Alkitab yang sudah kami dengarkan. Biarlah kami, anak-anak, juga Miss Lita boleh menjadi anak yang penurut kepada orang tua, anak yang tidak suka berbohong, tidak suka ingkar janji, sehingga kami boleh menjadi anak yang baik bagi orang tua kami, juga bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati masing-masing kami, berikan kesehatan kepada kami semua, anak-anak kami yang di rumah, juga kedua orang tua anak-anak kami, sehingga mereka pun boleh melakukan setiap kegiatan aktivitas pekerjaan mereka dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai ketemu lagi anak. Jesus love you.